Halo, bertemu lagi dengan saya Suprihatin. Pada saat ini saya ingin berbagi tentang memfasilitasi dalam coaching. Apa itu memfasilitasi? Memfasilitasi adalah membantu seseorang untuk menjadi lebih mudah, lebih cepat di dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Tentunya dalam mencapai tujuan, langkah-langkahnya akan semakin efektif, terarah, struktur apabila tujuannya jelas. Dan bagaimana memanfaatkan semua sumber daya yang ada untuk mendukung langkah-langkah di dalam mencapai tujuan tersebut. Tentunya setiap orang punya tujuan. Tujuan berarti seseorang berpindah dari tempat yang sekarang menuju tempat yang baru. Setiap tujuan itu berharga. Setiap tujuan itu istimewa, patut untuk diapresiasi. Sehingga setiap orang yang memiliki tujuan, harusnya mereka sungguh-sungguh bagaimana tujuan itu bisa tercapai. Bagaimana seorang coach memfasilitasi seorang coachee di dalam mencapai tujuan dalam sesi coaching. Yang pertama, seorang coach harus membangun rasa dekat, rasa aman dan rasa nyaman dengan coachee. Bisa dengan cara mendukung. Yang pertama, sampaikan sapaan. Selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam. Bagaimana kabar hari ini? Apa yang dikerjakan sekarang atau kegiatan yang sedang dilakukan? Apa yang menarik dari kegiatan tersebut? Apakah ada yang bisa dibagikan atau diceritakan? Kemudian coach menyampaikan sebuah pemahaman. Jadi menyamakan persepsi atau pemahaman. Apakah Anda sudah pernah melakukan sesi coaching sebelumnya atau belum? Apakah Anda tahu apa itu coaching atau belum? Apabila coachee atau klien mengatakan belum, maka coach bisa menyampaikan atau terlebih dahulu apa yang coachee atau klien pahami tentang coaching. Baru kemudian coach bisa menyamakan pemahaman dengan coachee atau klien setelah sebelumnya melakukan tes dan cek. Setelah itu coach akan mengatakan, menyampaikan dukungan. Baik, pada saat ini kita akan melakukan sesi coaching. Saya akan mendukung Anda. Saya akan mendengarkan Anda dengan sungguh-sungguh. Nanti saya juga akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan karena saya ingin tahu lebih banyak. Karena saya penasaran dengan apa yang Anda sampaikan. Apakah Anda sudah siap? Itu salah satu bentuk dukungan. Baik, kemudian coach bisa membuat kesepakatan dengan coachee. Nanti dalam pembicaraan kita apabila pembicaraan kita keluar dari apa yang kita sepakati bersama, saya akan memberi tanda. Atau nanti sesi coaching kita waktunya sekian menit. Setelah dibuat kesepakatan, maka coach akan menyampaikan sebuah challenge. Apakah Anda sudah siap? Kemudian coach akan bertanya, di akhir sesi coaching ini, apa yang Anda harapkan? Setelah coachee atau klien menyampaikan harapan mereka, coach bisa memberikan pertanyaan lanjutan. Apa yang menjadi tujuan Anda untuk Anda capai di akhir sesi ini? Mengapa tujuan itu penting bagi Anda? Bisakah Anda menyampaikan tujuan itu dengan lebih spesifik?
Apakah ukuran atau tandanya bila tujuan itu tercapai? Apakah di dalam kontrol atau kendali Anda? Apakah di dalam keterjangkauan Anda? Apakah memiliki batasan waktu? Kapan dimulai, kapan selesainya? Kemudian coach juga bisa memberikan sebuah pertanyaan. Apa menariknya tujuan itu bagi Anda? Apa yang ingin Anda capai dengan tujuan tersebut? Apa dampaknya bila tujuan itu tercapai? Apa yang Anda rasakan? Siapa yang bisa menikmati dampak dari apa yang akan Anda capai dari tujuan ini? Bagaimana Anda mengungkapkan kepuasan Anda? Kemudian coach akan mengatakan atau menyampaikan dukungannya dengan cara, baik, saya akan mendengarkan Anda. Jangan lupa coach melakukan kalau itu tatap muka kontak mata. Atau kalau lewat online tatap maya, maka harus ada kontak mata atau mata mengarah kepada kamera. Biarkan coach atau klien menceritakan apa yang ingin mereka ceritakan, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, apa yang menjadi persepsi mereka. Biarkan mereka beremosi, mereka juga memiliki persepsi, aksi yang dilakukan. Nah, seorang coach pada waktu mendengarkan, maka dia harus mendengarkan sungguh-sungguh. Perhatikan klien atau coach apabila mereka menyampaikan kata-kata yang diulang-ulang atau kata-kata yang memiliki penekanan-penekanan tertentu atau menyampaikan sebuah kata dengan emosi yang berbeda. Atau seorang coach juga harus bisa melacak logika klien. Tadi Anda mengatakan ini. Sekarang Anda mengatakan demikian. Kira-kira apa yang Anda maksud? Apa hubungan yang Anda sampaikan dengan yang Anda sampaikan sekarang? Atau dalam mendengar, seorang coach juga bisa untuk menyampaikan sebuah pertanyaan terbalik, berpikir terbalik dari apa yang dipikirkan oleh klien atau coach. Apabila coach atau klien mengatakan seperti ini, saya harus melakukan ini. Kalau tidak, coach bisa menanyakan seperti ini dengan terbalik. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda harus melakukan. Apa akibatnya atau dampaknya apabila Anda tidak melakukan? Mengapa? Dengan pertanyaan seperti ini, maka klien akan memiliki sudut pandang atau perspektif yang berbeda. Seorang coach juga bisa bertanya, apa motivasi atau daya dorong yang membuat seorang klien ingin berpindah dari satu titik yang sekarang menuju harapan atau tujuan ingin dicapai. Apa yang memotivasi? Apa yang menarik dari perubahan tersebut? Tentunya setelah klien punya tujuan, mereka akan menentukan langkah-langkah. Maka coach akan bertanya, apa yang akan Anda lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Situasi Anda sekarang seperti apa? Apa yang menyebabkan Anda ingin mencapai tujuan tersebut? Apa tantangannya? Apa hambatannya? Dengan mendengar, coach akan mengetahui hambatannya yang dialami oleh coach, tantangan.
Maka coach bisa mengatakan, bagaimana cara Anda menghadapi tantangan itu? Bagaimana menyikapi hambatan-hambatan yang ada? Hal-hal positif apa yang perlu Anda lakukan? Hal-hal negatif apa yang seharusnya tidak dilakukan? Nilai-nilai apa yang harus ditambahkan? Nilai-nilai apa yang bisa diminimalisir atau dikurangi? Apa yang Anda miliki? Apa kekuatan Anda? Apa yang menjadi kelemahan Anda? Bagaimana cara Anda mengatasi kelemahan tersebut? Apa tantangan yang Anda hadapi? Bagaimana Anda menyikapi tantangan tersebut? Bagaimana Anda bisa tangguh? Ketangguhan yang Anda miliki apakah tangguh secara intelektual, tangguh secara emosional, secara spiritual atau sosial? Atau ancaman apa yang Anda hadapi? Bagaimana Anda bisa melewati ancaman tersebut? Suasana atau suasana hati terbaik seperti apa yang harus Anda miliki supaya tujuan dan langkah-langkah yang Anda lakukan itu bisa efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Bagaimana cara Anda memanfaatkan sumber daya yang ada? Sumber daya apa yang sekarang Anda miliki? Apa yang Anda sadari dari kekuatan Anda? Apa yang Anda miliki tapi belum Anda sadari? Atau apakah ada kompetensi, skill, atau bantuan yang harus Anda adakan atau harus Anda miliki sekarang? Dengan cara seperti ini, maka coach akan membantu coach untuk melihat masalah yang dihadapi. Bagaimana mereka bisa memiliki keberdayaan diri, membangkitkan rasa tanggung jawab mereka, membangkitkan rasa kesadaran diri mereka, bagaimana mereka bisa memecahkan masalah, melakukan refleksi, apa yang sudah Anda lakukan. Kalau Anda melakukan ini, apa akibatnya? Apa dampaknya? Apa memori yang bisa Anda akses atau ingat pada saat Anda melakukan ini? Apakah Anda pernah merasakan sebelumnya perasaan seperti itu? Kapan? Kalau Anda bisa melambangkan seperti apa? Bagaimana cara Anda meraih perasaan seperti itu? Dan bagaimana dengan sekarang? Tentunya dengan dukungan suasana hati yang terbaik, state yang terbaik. Maka tujuan coach atau klien bisa lebih dicapai. Setelah itu, setelah coach mendukung, mendengar, bertanya, melakukan challenge, dan pada akhirnya maka setelah sesi coaching itu berjalan sebagaimana disepakati bersama, tiba saatnya coach juga melakukan challenge kembali kepada coach atau klien. Baik, kita di ujung sesi coaching. Apa yang sudah Anda dapatkan selama sesi ini? Biarkan coach atau klien mengungkapkan apa yang dirasa, apa yang dipikir, apa yang dilakukan, emosi apa yang dirasakan. Setelah itu, baru coach menyampaikan sebuah tantangan lagi. Kira-kira, kalau Anda sudah punya tujuan yang pasti, yang jelas, spesifik, terukur, ada waktunya, kapan Anda akan memulainya? Dalam waktu yang terdekat, apa yang akan Anda lakukan? Saya akan tunggu Anda berikutnya untuk melihat, untuk mendengar kira-kira
bagaimana dengan tujuan yang ingin Anda capai. Setelah itu, coach bisa mengajak coachee untuk merayakan keberhasilan sesi coaching yang sudah dilakukan. Dan kemudian bisa diakhiri dengan pertemuan berikutnya untuk melakukan recheck bagaimana coachee atau klien di dalam mencapai tujuannya. Untuk melihat kembali, melakukan refleksi kembali apa yang sudah direncanakan, kemudian melihat lagi masalah yang ada dan bagaimana mereka menghadapi atau menyelesaikan masalah tersebut. Demikian yang bisa saya bagikan kepada Anda semua. Saya Suprihatin, sampai bertemu di video berikutnya.